Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah melewati kurang lebih 4 video alumni bertanya, pertemuan diskusi bersama, dan alhamdulillah ada beberapa pertanyaan yang masuk di kolom komentar. Bukan hanya dari alumni tapi juga dari penonton di luar alumni, Ustaz. Viewers, betul, para penonton. Nah, dengan semarak Ramadan kali ini, banyak itu yang berbondong-bondong melakukan sholat jamaah di masjid, Ustaz. Bukan hanya dari saudara-saudara kita laki-laki, tapi juga ada dari saudara-saudara kita yang perempuan. Terkait hal ini, Ustaz, kebetulan ada dari penonton kita yang bertanya, dan bagian dari keluarga Al-Khairat juga. Pertanyaan beliau itu terkait tentang sholat perempuan di masjid. Bagaimana tuntunan yang diberikan syariah kepada kita, Ustaz? Ustaz buka cari bab itu dulu ya, biar kita bicara dengan landasan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih otentik. Ya. Ini yang Ustaz pegang ini Sahih Muslim. Ada satu judul yang terkait dengan itu. Ya. Khurujun nisa, keluarnya perempuan ilal masajid, ke masjid-masjid. Termasuk ya dalam suasana Ramadan ini. Ya. Ketika masjid begitu syiarnya begitu terlihat ya, ibu-ibu ya, saudara-saudara kita perempuan itu ingin juga untuk mendapatkan atau menjadi bagian dari syiar itu ya. Kalau kemudian ditanya bagaimana syariat membicarakan itu ya, itu ada beberapa syarat yang harus menjadi perhatian sehingga kemudian perempuan itu bisa melangkah ke masjid ya untuk melaksanakan salat tarawih ya, dan salat-salat fardu lainnya, khususnya dalam bulan Ramadan. Syarat yang pertama, atau Ustadz mungkin masuk dulu ke penetapan syariat tentang salat di masjid ini gitu. Bagi laki-laki ya, maka utama bagi dia harus di masjid. Ya, untuk salat fardu. Ya. Sedangkan untuk perempuan itu sebaliknya. Salat dia fardu itu di rumah yang paling utama. Ya. Jadi untuk ini jangan sampai dia tinggalkan gitu. Ya, karena dia pada posisi, malah kalau ini kita umpamakan sebagai rumah, maka kalau dia salatnya di halaman sini dengan di ruang dalam itu paling terbaik bagi dia. Ya, yang paling dalam lagi itu yang paling utama bagi dia. Ya, jadi sudah di rumah ini masih ada bagian-bagian yang kemudian ya di situ menentukan ya yang paling utamanya itu di situ. Ya, jadi nilainya pahalanya paling tinggi itu justru di situ. Ya. Salat sunnah ya, termasuk tarawih misalnya ya, itu boleh, bahkan termasuk salat fardu juga boleh, asal saja untuk menuju ke situ ya itu aman. Ya, aman pergi dan aman pulang gitu. Ya. Itu syarat utamanya. Itu ya.
Masya Allah. Karena kalau tidak aman, belum tentu dia sampai ke masjid. Sebenarnya segitunya Islam menjaga perempuan. Menjaga perempuan. Jadi jangan dilihat sebagai pengakangan, tapi dilihat sebagai bagaimana syariat ini menjaga Perempuan. jadi nyaman dulu. Masya Allah. Ya. Dan kita hari ini ketidaknyamanan itu bertebaran. Gitu. Ya. Ya, jadi yang pertama itu nyaman. Makanya kalau bisa, ya selain itu nyaman, ada juga pengaman. Kalau istri dengan suami, Pak, kita salat malam ini di Al-Fatah. Ya. Nanti besok kalau sehat kita di mana gitu. Ya. Karena ini kesempatan kita belajar dari suasana, kita belajar untuk lebih meningkatkan dan menganukan keimanan kita. Ya. Apalagi rata-rata masjid dalam bulan Ramadan itu bukan cuma salat, tapi ada tausiahnya, ada nasihat agamanya gitu. Ya. Kemudian yang berikut, ya, itu jangan sampai perempuan yang menuju masjid ini dia sendiri yang menyebar fitnah itu. Tampilannya, ya, bajunya tidak sopan, tampilannya, ya. Jadi itu kan berarti, ya, ayam tidur juga bangun itu. Iya kan? Karena ada yang mengusik, gitu. Iya, ya. Biar berkerudung tapi kalau tampilannya, Iya, Ustaz. ya, menggoda, ya, itu, ya, termasuk itu, ya. Biasa kan kalau perempuan memang sudah jadi pakaian mereka bersolek, Iya. ya, menyiram minyak wangi basah. Orang tua-tua yang sudah sadar gitu, ya. Jangan sampai lewatnya kita itu, ya, minyak wangi kita itu terbagi ke hidung pria-pria yang, ya, kalau cuma sapa ini yang itu masih mendingan. Tapi mana ini yang, iya kan? Ya. Jadi ada dari kita sendiri yang harus kita ini kan, ada juga dari luar yang kita harus tahu. Ya, jangan sampai kita ingin menunaikan salat di masjid kita tidak sampai, ya, atau kemudian timbul masalah di tengah jalan, atau, ya. Jadi tadi kalau punya suami, ya, kalau punya kakak adik itu minta diantar, ya, ya, jangan cuma 2 orang saja yang nikmati ini, ya, ya, ya. Kalau baru pacaran jangan, ya, jangan sama sekali itu. Kecuali sudah ijab kabul baru. Iya, jangan sampai ada Masalah lain. iya. Ya, dan minta maaf yang baru saya sebut ini sering terjadi bagi orang yang tidak diingatkan gitu. Iya, Ustaz, betul. Ya. Jadi malah dengan berselubung pada ke masjid itu kemudian, ya, di luar bisa saja sudah kerudung segala macam masuk tas dulu kan. Nanti jam pulang salat kemudian, ya, dengan muka khusyuk dengan, ya, godaan zaman sekarang ini kan lebih canggih, lebih, ya, banyak. Ya, ya, otak ini juga kemudian, ya, begitu diganggu untuk bisa segala macam alasan untuk, ya, tujuan yang menyalahi itu kemudian bisa, ya. Jadi ini hal-hal yang kemudian bisa, ya, malah dalam hadis itu ada dikatakan, ya, apabila salah seorang perempuan, ya, meminta izin kepadamu untuk ke masjid, maka jangan, fala yamna'ha, ya, maka jangan dicegah, tapi mencari untuk kemudian bisa mendukung, ya, menyiapkan, ya,
Ya, kalau mungkin yang laki-lakinya sibuk, sudah Papa antarin saja ya, karena ini ada yang harus diinikan gitu. Ya, jadi antarin nanti baru dijemput. Tapi sampai selama di depan pintu masjid, iya. Apalagi kalau rumah jauh, kalau tetangga masjid sudah aman. Ya, kalau Al-Fatah orangnya tinggal di Jalan Baru, sudah tidak usah. Iya, sudah aman sekali gitu. Ya, jadi kesimpulannya perempuan juga punya kesempatan untuk bisa mendapatkan suasana, ya, syiarnya apa tarawih di Ramadan gitu. Dia bisa memperkaya wawasannya kembali dengan nasihat-nasihat agama, bimbingan-bimbingan yang ya. Yang berikut hadis juga kemudian kayak tadi izas ta'adzanata ya ahadukum, apabila ada perempuan yang meminta izin salah satu dari kamu, ya kalau minta izin berarti pemilih kan, ya suami atau orang tua atau ya fala yamna'ah, ya maka jangan melarangnya, ya tapi bantu untuk kemudian ya mudah-mudahan beberapa hal yang tadi yang bisa menjadi penghalang itu mudah-mudahan tidak ada atau diperhatikan, khususnya yang dari diri kita sendiri. Bersolek yang berlebihan, pakai minyak yang kemudian mewangiin sepanjang jalan, itu kita hindari, sehingga niat ke masjid juga itu adalah niat yang makbulah, ya, karena kita memang betul-betul membersihkan diri kita dari hal-hal yang bisa membawa mudarat dan mengganggu tujuan mulia itu. Ya, saya kira demikian. Mudah-mudahan yang bertanya dari Bandung itu bisa lebih tenang untuk kemudian menjalankan Ramadan ini dengan semangat sampai di akhirnya, insya Allah. Coba Bun rangkum di sini, permasalahannya itu bukan ada pada perempuan yang sholat di masjid, tapi bagaimana kita menjamin keselamatan, kenyamanan, keamanan seorang perempuan itu bisa sampai ke masjid, Ustaz. Dan ini juga makin mempertegas bahwa syariat itu bukan justru membatasi, tapi mengarahkan. Ya, dia tidak mengekang. Tidak mengekang sama sekali. Tapi justru dia ingin menyiapkan jalan lebar, betul, yang bebas hambatan, yang tidak ada gangguan, untuk kemudian kita bisa melaksanakan itu dengan baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dari penjelasan sedikit ini tuh makin Ustaz ya, Islam tuh jaga betul perempuan-perempuannya. Sangat. Dari itu saya sudah terasa sekali. Iya. Ya, sekarang itu kan kalau bisa kita kaitkan itu Islamofobia ini kan, Islamofobia. Ya, ini kan disebarkan, dan yang kemudian menghadirkan benteng kokoh untuk kemudian orang itu tidak mengenal Islam secara baik, malah termakan dengan narasi-narasi tadi. Yang sangat itu. Nah, hari ini kan Allah bukakan itu. Betul. Indah sekali. Orang tiba-tiba buka Quran. Betul. Ya, dia dapat harga perempuan di situ. Bagaimana Islam? Ya, makanya kalau mereka yang dengan upaya seperti itu tiba-tiba, mestinya ketong yang tidak dihalangi dengan itu harus lebih berupaya untuk mendapatkan kebenaran dan keindahan Islam ini secara. Ya, mudah-mudahan Allah. Amin.